Ribuan orang sambut kedatangan timnas U22 peraih medali emas SEA Games. Pengunjung jatuh dari wahana permainan. Buaya terekam seorang anak dan ibunya saat mencuci pakaian di sungai. Rumah terbakar, penghuni tewas terpanggang. Halo, selamat pagi. Senang sekali saya Asran Syari Nurul Cinta kembali menjumpai Anda hari ini pemirsa di penghujung minggu nih Cinta ya. Hari Jumat 19 Mei 2023. Mungkin Cinta sudah ada acara mau weekend besok atau gimana? Sudah ada acara tentunya. Asran juga pasti ya berlibur sama anak-anak ya. Betul sekali. Kita santai-santai dulu lah habis seminggu kerja begitu Betul, Cinta ya. Dan tentunya kita akan menemani Anda selama 1,5 jam pemirsa di informasi yang pertama. Ini ada tinggal sendiri di rumah yang jauh dari permukiman. Seorang warga Tanah Toraja, Sulawesi Selatan tewas terpanggang dalam rumah. Ya, di Lamongan, Jawa Timur, seorang kakek juga tewas terpanggang setelah tak bisa keluar dari rumah yang terbakar. Isak tangis keluarga pecah begitu menyaksikan rumah sekaligus toko di Dusun Pilang, Tejo Asri, Kecamatan Laren, Lamongan, terbakar. Terlebih begitu menyadari pemilik rumah, seorang lansia penderita stroke, terjebak di dalam toko. Warga pun bergotong royong mencoba memadamkan api. Namun terlambat, saat api bisa dipadamkan, Sukayu sang pemilik rumah ditemukan hangus terpanggang. Korban Sukayu juga tidak bisa berjalan, artinya masih dalam kondisi gerakan sakit, jadi tidak bisa melarikan diri untuk menghindari api yang membakar rumah. Menurut warga, korban sehari-hari berjualan bensin eceran di depan rumah. Diduga api bersumber dari kompor yang menyambar botol berisi bensin di dalam toko. Di Sanggala Utara, Kabupaten Tanah Toraja, terbakarnya sebuah rumah panggung di Kampung Lebani, Kelurahan Latung, Kamis siang, juga menelan korban jiwa. Pemilik rumah, Petrus, lansia berusia 60 tahun yang tinggal sendirian, ditemukan hangus terpanggang. Almarhum itu tinggal sendiri di dalam rumah. Kemudian kita ketahui di sekitar TKP jarak rumah terdekat sekitar 600 meter. Terbakarnya rumah korban baru diketahui warga sekitar Kamis pagi saat seorang warga pergi ke kebun. Diduga kebakaran terjadi Rabu malam saat korban tertidur lelap hingga tak bisa menyelamatkan diri. Setelah sempat diperiksa polisi, jasad korban lalu dipulangkan kepada keluarga untuk dimakamkan. Tim Liputan Indosiar melaporkan. Diduga akibat korsleting listrik, 8 kios di Pasar Kamal, Kalideres, Jakarta Barat ludes terbakar. Selain itu, si Jago Merah juga melalap bangunan kantor 4 lantai di Jalan Keramat, Koja, Jakarta Utara. Kepulan asap hitam pekat terus keluar dari sebuah kantor 4 lantai di Jalan Keramat, Jaya Raya, Koja, Jakarta Utara, Jumat dini hari. Api yang diduga akibat korsleting listrik dengan cepat membakar sejumlah barang elektronik seperti komputer. Seluruh karyawan yang berada di dalam kantor dapat menyelamatkan diri. Setelah menerjunkan 5 unit mobil pemadam kebakaran api, ini api bisa dikuasai oleh petugas. Sementara itu, kobaran api dengan cepat membakar 8 kios di Pasar Kamal, Kalideres, Kamis malam. Banyaknya bahan mudah terbakar membuat api dengan cepat merambat ke kios lainnya. Api pertama kali muncul dari kios tempat penyimpanan daging beku. Sementara saat kejadian, seluruh kios yang terbakar sudah tutup aktivitas jualan.
Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Api baru dapat dipadamkan 1 jam kemudian setelah 10 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kebakaran. Akibat alami remblong, pengendara motor menabrak minibus wisatawan di Pacet, Mojokerto, Jawa Timur. Kerasnya benturan mengakibatkan korban cedera parah. Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sepeda motor dan minibus itu terjadi di tikungan Gotean, Desa Pacet, Mojokerto, Jawa Timur, Kamis sore. Kerasnya benturan membuat korban jungkir balik hingga melompati mobil, mengakibatkan korban terluka ringan. Sementara temannya mengalami cedera di kaki kiri. Kedua korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Sumber Gelagah, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Peristiwa terjadi ketika sepeda motor hilang kendali karena mengalami remblong saat melintasi jalan yang menurun dan berbelok. Tadi sepeda motor tersebut juga mengalami remblong dari arah Batu ke Pacet. Sedangkan dari arah berlawanan, mobil yang tidak melihat dari atas kemudian tertabrak oleh sepeda tersebut. Kasus kecelakaan itu kini ditangani Satlantas Polres Mojokerto. Diak Eko Purwanto melaporkan dari Mojokerto, Jawa Timur. Sambut kedatangan timnas U22 peraih medali emas SEA Games, ribuan orang memadati Jalan Asia Afrika Senayan, Jakarta. Ya, sejak tiba di tanah air, skuad Garuda Muda tak henti-hentinya mendapat sambutan meriah masyarakat yang membludak di Bandara Soekarno-Hatta. Sorak kriuk penggemar sepak bola tanah air ikut menyambut kedatangan tim Garuda Muda di Terminal 3 Kedatangan Internasional Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Kamis sore. Para atlet cabang olahraga sepak bola SEA Games ke-32 Kamboja langsung mendapatkan apresiasi dengan pengaluman bunga dari Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali, dari perwakilan Kemenpora, perwakilan POI, dan sejumlah pengurus lainnya. Dalam laga final Stadion Olimpiade Phnom Penh, Kamboja, Marcelino dan kawan-kawan secara dramatis mampu menaklukkan tim Gajah Perang julukan timnas Thailand 5-2. Hasilnya Garuda Muda meraih medali emas. Zainuddin Amali, Wakil Ketua Umum PSSI, mengapresiasi kepada seluruh pemain dan masyarakat yang sudah memberikan doa kepada tim Garuda Muda. Seluruh pemain dan ofisial langsung menaiki bus menuju salah satu hotel di Jakarta untuk beristirahat. Kalian merasa di prank sama wasit nggak, Coach? Coach, gimana, Coach? Semua orang di prank wasit ya. Oh gitu, Coach ya? Tapi tetap bangga, Coach ya? Nah, itu kan, apa namanya, bukan sengaja lah dia. Lautan manusia pun memenuhi kawasan Jalan Asia Afrika Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis malam. Sambil menggemakan yel-yel, mereka memberikan sambutan meriah kepada skuad Garuda Muda yang baru saja tiba di tanah air setelah mereka berhasil mendulang medali emas pada SEA Games 2023. Tak sedikit dari mereka yang menyalakan flare saat iring-iringan bus yang membawa para pemain timnas U22 tiba mendekati para supporter. Rencananya para pemain timnas menggelar arak-arakan atau pawai kemenangan mulai dari kantor Kemenpora hingga ke Bundaran HI pada Jumat pagi. Keberhasilan Garuda Muda sebagai juara dan meraih emas menjadi kebanggaan bangsa. Di ajang sepak bola SEA Games 2023 Kamboja, timnas Garuda Muda U22 di bawah asuhan Indra Safri tak pernah terkalahkan dengan rincian di babak penyisihan di grup A meraih nilai 12, termasuk menyingkirkan tuan rumah. Di babak semifinal, Marcelino, Ricky Rido dan kawan-kawan mampu mengalahkan tim Vietnam, salah satu langganan peraih medali emas. Di babak final secara dramatis, timnas Indonesia berhasil menaklukkan timnas Thailand dengan skor cukup telak 5-2 dan timnas Garuda Muda meraih medali emas. Taufik Saleh dan Don Vito Samarta melaporkan dari Tangerang, Banten dan Jakarta.
Selamat menunaikan ibadah sholat subuh bagi Anda warga DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini, pemirsa. Sejak berlakunya kembali tilang manual, jumlah pengendara yang melanggar lalu lintas meningkat. Ya, di Surabaya, Jawa Timur, ratusan motor yang terbukti melanggar diberikan sanksi. Ya, sementara Cinta di Jakarta ini belasan kendaraan yang masuk jalur busway ditindak polisi. Satu persatu kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang nekat melintas di jalur busway di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat dihentikan petugas kepolisian lalu lintas. Bahkan, guna hindari tilang manual, banyak motor yang nekat memutar balik kendaraannya meski membahayakan orang lain. Sebagian warga yang melanggar aturan mengaku belum mengetahui tilang manual kembali diberlakukan polisi mulai 14 April lalu. Tapi tahu nggak Bang, udah ada diberlakukan tilang manual lagi Bang? Oh, belum tahu Pak. Belum tahu ya? Iya, saya baru lewat sini Bang. Sering emang lewat jalur busway ini sering ya Bang? Hah? Pada razia kali ini, petugas kepolisian memberikan sanksi tilang kepada belasan pelanggar lalu lintas. Sementara di Jalan Kedung Cowek, Surabaya, Jawa Timur, satu persatu kendaraan roda 2 diperiksa petugas Satlantas Polrestabes Surabaya. Dalam razia kali ini, polisi melakukan penilangan terhadap 134 pengendara sepeda motor. 114 diantaranya melakukan pelanggaran ringan, sementara 20 sepeda motor ditahan polisi karena terbukti melakukan pelanggaran berat. Manual kita berlakukan di tempat yang tidak terjangkau oleh etle dan pelanggaran-pelanggaran yang juga tidak terjangkau oleh etle. Begitu pula daerah-daerah yang memiliki kerawanan tertentu terkait curas-curas dan curanmor, kita juga melakukan penindakan pelanggaran di lokasi tersebut. Selain guna mencegah tindak pencurian kendaraan motor, razia polisi akan terus dilakukan di titik yang tidak terjangkau etle. Tim Liputan melaporkan. Sementara itu, Satpol PP menertibkan pedagang kaki lima yang nekat berjualan di atas trotoar di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Selain melanggar Perda tentang ketertiban umum, penyalahgunaan trotoar dan bahu jalan juga telah merampas hak pejalan kaki, serta memicu terjadinya kemacetan. Sejumlah pedagang kaki lima langsung memindahkan gerobak dagangan mereka ke dalam gang agar tak diangkut petugas Satpol PP yang menggelar razia di Jalan Senen Raya, Senen, Jakarta. Sementara untuk gerobak pedagang yang tak ada pemiliknya langsung diangkut petugas menggunakan truk. Razia digelar menyusul kian maraknya pedagang kaki lima yang berjualan di sepanjang trotoar hingga bahu jalan. Selain melanggar Perda tentang ketertiban umum, keberadaan parkir liar juga telah merampas hak para pejalan kaki dan kerap memicu terjadinya kemacetan. Jadi tindakan ini kita lakukan karena sudah melalui proses penghibauan, peneguran, peringatan kartu kuning juga kita sudah berikan. Jadi kita lakukan tindakan bagi mereka yang tidak menggunakan peringatan itu. Jadi sesuai dengan perintah pimpinan, sekarang ini kita lakukan tindakan terhadap pelanggar pedagang yang menempati trotoar maupun bahu jalan. Beberapa gerobak pedagang yang terjaring selanjutnya dibawa petugas ke kantor Kecamatan Senen untuk dilakukan sidak tindak pidana ringan jika ingin diambil pemiliknya. Razia serupa akan terus digelar guna menjaga keindahan dan ketertiban wajah ibu kota. Don Vito Samarta melaporkan dari Jakarta. Kericuhan menyertai pengosongan lahan di kawasan Cipayung, Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat. Satgas BLWI adu mulut dengan pihak yang mengaku pemilik lahan seluas 53 hektar tersebut. Adu mulut pihak yang mengaku pemilik lahan dan Satgas BLBI berlangsung saat petugas hendak memasang papan nama bertuliskan aset milik negara dan dalam pengawasan di atas lahan tersebut. Situasi mereda setelah kepolisian berjibaku menenangkan kedua pihak yang bersih tegang. Kuasa hukum pemilik lahan memastikan kliennya menang dalam 12 putusan yang saling terkait baik di tingkat pengadilan negeri dan pengadilan tata usaha negara. Namun hingga saat ini proses kasasi di Mahkamah Agung masih berlangsung. Sebenarnya cuma hanya perjanjian penyelesaian pinjaman. Di sini Hofer Tantular. Jadi Pak Hofer Tantular ini adalah owner dari Bank Sentral Dagang yang merupakan buronan bangsa dan negara. Harusnya dikejar ini Hofer Tantular yang makan uang. Tadi saya juga sudah bilang, kalau klien kami itu memang makan uang BLBI, sekarang saya antarkan ke rumahnya, tangkap dia, penjarakan. Sementara Satgas BLBI menegaskan pemasangan tanda lahan ini sebagai aset negara sudah masuk dalam laporan keuangan di pemerintahan pusat sampai adanya putusan inkrah. Satu objek
ada pihak lain yang mengajukan keberatan karena memiliki hak, itu sah-sah saja. Silahkan mempertahankan haknya melalui pengadilan. Bahwasanya ada perkara yang sedang berjalan itu belum inkrah, maka kepemilikan Kementerian Keuangan masih tetap atas aset ini sampai ada putusan inkrah. Terkait dengan keberatan yang diajukan pihak lain, Satgas BLBI juga mengaku menghargai hal tersebut dan mempersilahkan untuk menempuh jalur hukum. Nahyudi melaporkan dari Depok, Jawa Barat. Seorang ibu dan anaknya diterkam buaya saat mencuci pakaian di Sungai Merbau, Sumatera Utara. Akibatnya kaki kedua korban terluka serius. Warga yang resah menangkap buaya itu beramai-ramai. Inilah detik-detik saat seekor buaya liar di Sungai Merbau ditangkap beramai-ramai oleh warga Desa Tubiran, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Kamis pagi. Warga terpaksa menangkapnya karena predator buas itu diduga sudah menerkam seorang ibu dan anaknya yang sedang mencuci pakaian hingga terluka. Buaya sepanjang 4 meter yang berhasil ditangkap oleh warga dan aparat ini akhirnya diamankan dan diserahkan ke BKSDA Kisaran. Si ibu menolong anaknya sambil berteriak minta tolong kepada masyarakat, dan ada masyarakat mendengar teriakan si ibu. Pada saat itu masyarakat itu ada sekitar di lokasi, langsung menolong si ibu dan si anak, sehingga si ibu dan si anak dapat tertolong dan terselamatkan. Mengantisipasi kejadian serupa, warga untuk sementara diminta membatasi aktivitas di pinggir sungai. Sementara kedua korban masih dirawat di RSUD Aik Anopan. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara. Seorang pengunjung terjatuh dari wahana permainan di sebuah pasar malam di Labuhan Batu, Sumatera Utara. Keluarga korban dan pihak pengelola pasar malam pun sepakat untuk menempuh jalan damai. Warga langsung mengevakuasi seorang pengunjung pasar malam yang terjatuh dari sebuah wahana permainan di Labuhan Batu, Sumatera Utara. Insiden yang terjadi pada tanggal 15 Mei ini membuat korban mengalami luka di bagian tangan kanan dan sejumlah tubuhnya. Korban pun sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Rantau Prapat. Pasca kejadian, keluarga korban dan pihak pengelola pasar malam sepakat menempuh jalan damai. Arena pasar malam di Desa Sidorugun, Pangkatan Labuhan Batu ini pun dipastikan tetap beroperasi. Salah satu dari pengunjung itu mengalami kecelakaan, terjatuh sehingga mengakibatkan luka. Namun antara pihak pengelola wahana dengan pihak keluarga sudah melakukan perdamaian. Pihak pengelola sangat kooperatif dengan membawa korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Labuhan Batu. Polisi selanjutnya melakukan penyelidikan dengan memeriksa sejumlah saksi, baik dari pengunjung maupun pengelola. Meski masih dalam tahap lidik, petugas tidak memberhentikan operasional dengan pertimbangan pengelola dinilai kooperatif. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Labuhan Batu, Sumatera Utara. Seekor sapi limosin berbobot 500 kg terperosok ke sumur bekas di Kebun Kosong, kawasan Ciputa Timur, Tangerang Selatan. Sempitnya sumur membuat petugas gabungan terpaksa menggunakan truk untuk menarik sapi keluar dari dalam sumur. Di sumur sedalam 15 meter inilah seekor sapi limosin berbobot 500 kg terperosok. Diburu waktu, tim Damkar Tangerang Selatan dibantu tim Vertical Rescue Indonesia terus berupaya menyelamatkan nyawa sapi. Ancaman gas berbahaya di dalam sumur membuat tim penyelamat harus memakai alat bantu pernafasan untuk mencapai dasar sumur. Sebelumnya, keberadaan sapi yang terperosok ini baru diketahui pemilik yang penasaran jumlah sapinya berkurang. Setelah dicari, sapi miliknya sudah lemas usai terjebur ke dalam sumur di Kebun Kosong di Ciputa Timur. Sementara itu, bobot sapi yang berat membuat penarikan sapi keluar sumur harus dilakukan dengan memakai truk damkar. Kesulitannya si berat badan sapinya, lalu medannya, lalu kekurangannya tenaga yang
ada di lapangan. Setelah 3 jam berjibaku, sapi akhirnya bisa dikeluarkan dalam keadaan mati yang diduga akibat terluka dan terlalu lama menghirup gas beracun di dalam sumur. Syahbudin Atar melaporkan dari Tangerang Selatan, Banten. Antrian panjang kendaraan selama 3 jam terjadi setelah minibus menabrak truk yang datang dari arah berlawanan di Banyumas, Jawa Tengah. Sementara di Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara, akibat gagal menanjak, truk mundur dan menabrak kendaraan di belakangnya. Sebuah truk yang melintas di tanjakan menikung di kawasan Tor Gamba, Labuan Batu Selatan ini gagal menanjak dan langsung meluncur mundur. Sebuah minibus yang ada di belakangnya dengan sigap menghindar. Laju truk terhenti setelah menabrak truk lain yang ada di belakangnya. Beruntung, sopir truk yang tertabrak berhasil menyelamatkan diri, namun bagian depan truk ringsek. Sementara itu di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, antrean panjang kendaraan dari arah Kabupaten Banyumas menuju Yogyakarta dan sebaliknya terjadi usai minibus menabrak truk yang datang dari arah berlawanan. Diduga kecelakaan terjadi lantaran pengemudi minibus tak menguasai medan. Peristiwa berawal saat minibus yang hendak menyalip motor di jalur menikung hilang kendali. Tiba-tiba datang truk dari arah berlawanan. Kecelakaan pun tak terhindarkan. Akibat kerasnya benturan, kedua kendaraan mengalami rusak berat. Tidak ada korban dalam kecelakaan ini. Seorang warga negara asing viral di media sosial setelah mengadang mobil yang sedang melintas di Cisauk, Tangerang. WNA yang diduga dalam pengaruh minuman keras akhirnya diserahkan pihak keluarga. Seorang pria warga negara asal Sierra Leone, Afrika Barat bertelanjang dada ini tiba-tiba menghadang mobil yang sedang melaju di Jalan Damai Foresta Cisauk, Kabupaten Tangerang, Kamis pagi. Aksi pria ini pun viral di media sosial. Selain menghadang mobil, pria ini juga menaiki kap mobil dan berulang kali menuju ke arah langit sambil berbicara dengan bahasanya. Peristiwa bermula saat petugas keamanan perumahan yang sedang patroli tiba-tiba melihat WNA sedang tidur di pinggir jalan. Saat dihampiri, pria ini terbangun dan langsung lari ke tengah jalan. Namun beberapa saat setelah kejadian, terhadap warga negara asing tersebut sudah dibawa pulang oleh keluarganya. Diduga warga asing tersebut dalam pengaruh minuman keras. Akibat perbuatannya, lalu lintas setempat sempat tersendat. Syahbudin Atar melaporkan dari Tangerang, Banten. Diduga lepas kontrol pengawasan orang tua, 2 bocah tewas tenggelam di danau buatan di Babelan, Bekasi, Jawa Barat. Sementara di Gianyar, Bali, seorang kakek tewas setelah terjatuh ke jurang. Suasana pencarian 2 anak tenggelam di danau buatan perumahan Pani Bowono, Desa Kedung Pengawas, Babelan, Kamis sore berlangsung menegangkan, disaksikan masyarakat yang penasaran. Ya udah, jangan dipegang, Pak. Keluarga menangis histeris saat jasad kedua korban yang tenggelam berhasil ditemukan. Kejadian bermula saat 7 orang bocah mencari kerang di pinggiran danau. 2 bocah diantaranya terpleset dan tenggelam ke dalam danau. Keduanya tewas diduga karena tak bisa berenang. Anak-anak sekitar 7 orang, ya. 7 orang mencari kerang. Ya. Ketika mencari kerang, namun karena 2 orang ini tidak bisa berenang, dia tenggelam. Di Gianyar, Bali, petugas gabungan polisi TNI Basarnas akhirnya menemukan kakek yang sempat dilaporkan hilang pada Rabu malam. Korban ditemukan meninggal dunia diduga akibat terjatuh di pinggir jurang. Korban ditemukan dalam kondisi luka parah di bagian kepala. Korban sebelumnya berpamitan pada keluarganya untuk mencari buah di pinggir sungai. Kemudian di pinggir sungai kami sebar anggota dan ternyata almarhum ditemukan tersangkut di tengah-tengah sekitar 20 meter dari pinggir sungai. Jasad selanjutnya dibawa ke rumah sakit untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Tim Liputan melaporkan. 8 hari menginap di hotel di Semarang, Jawa Tengah, seorang laki-laki tanpa identitas ditemukan tewas di kamar hotel. Sementara di Serang, Banten, seorang pria ditemukan meninggal dunia setelah terjatuh dari lantai 4 sebuah pusat perbelanjaan. Petugas mengevakuasi jenazah seorang pria yang ditemukan dalam keadaan mengenaskan di lantai dasar sebuah pusat perbelanjaan di Jalan Veteran, Kota Serang, Banten. Pria tersebut meninggal dunia setelah terjatuh dari lantai 4 pusat perbelanjaan itu.
Keberadaan korban yang beralamat di Kampung Kejaban, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Banten, diketahui oleh petugas keamanan gedung yang sedang berpatroli. Untuk kepentingan pemeriksaan, jenazah pria itu kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Polda Banten. Kejadian sekitar pukul 3.00 WIB dini hari tadi, korban ditemukan telah meninggal dunia. Kita dapat informasi dari security, kemudian piket Polsek Serang langsung mendatangi TKP untuk memastikan informasi tersebut. Tim Inafis Reskrim Polres Semarang, Jawa Tengah melakukan olah TKP setelah mayat pria tanpa identitas ditemukan di kamar hotel. Menurut pengelola hotel, korban datang bersama temannya dan sudah 8 hari menginap. Polisi masih berupaya memeriksa sidik jari korban untuk mengetahui identitasnya. Pasalnya pihak hotel hanya mendata identitas teman korban yang pergi saat mengetahui temannya meninggal dunia. Untuk kepentingan penyelidikan, korban dibawa ke kamar mayat Rumah Sakit Dr. Gunawan Mangunkusumo, Ambarawa. Kita ke informasi selanjutnya, pasang tinggi air laut atau banjirop kembali menerjang permukiman warga di Kota Medan, Sumatera Utara. Ya, sementara banjir di Samarinda, Kalimantan Timur menyebabkan kegiatan warga lumpuh. Pengendara motor dan mobil terpaksa melambat saat melintasi simpang 4 Lambung Mangkurat, Samarinda, Kamis sore yang terendam banjir. Debit air setinggi 50 cm membuat aktivitas warga terganggu. Derasnya aliran air banjir membuat sebagian pemilik usaha sampai menutup usahanya. Drainase yang buruk diduga menyebabkan banjir di kawasan ini kerap terjadi di kala hujan turun. Paretnya itu indah buntu, lurus saja banjirnya lewat aja. Lewat aja. Ini karena dibiarkan dibersihin juga. Jadi banyu itu air itu mengalirnya ke sini yang tadi yang kosong. Sementara itu di Sumatera Utara, pasang tinggi air laut atau banjirop kembali menerjang permukiman warga di Kecamatan Medan Belawan, Medan Marelan, dan Medan Labuhan, Kota Medan. Debit banjirop setinggi 50 cm ini membuat para siswa terpaksa nekat menerjang banjir agar bisa bersekolah. Air rop yang sudah menggenangi rumah warga sejak Rabu sore ini membuat aktivitas warga sangat terganggu. Susah lah kegiatan kita, mencari nafkah pun agak sulit. Terhalang lah ya banjir air pasang ini. Daerah Belawan ini. Yang terganggu apa aja, Ibu? Kereta lah, rusak. Kalau udah kena air asin, keretanya mogok, mati. Warga kini berharap pembangunan tanggul penahan banjir rob dapat segera dilaksanakan. Tim Liputan melaporkan. Kebakaran terjadi di sejumlah daerah. Di Demak, Jawa Tengah, kobaran api menghanguskan bangunan gudang pabrik plastik. Sementara di Tangkamus, Lampung, ditinggal pergi untuk mengojek, bangunan rumah semi permanen ludes terbakar. Ya Allah, tolong sih. Rumahnya Tutin kena. Asap hitam membubung tinggi dari rumah Dulsata warga Pekon Sri Melati, Tangkamus, Lampung yang terbakar Kamis pagi. Saat kebakaran, pemilik rumah Dulsata tengah mengantarkan istrinya ke Palembang, kemudian lanjut bekerja mengojek. Tetangga dan warga sekitar mencoba memadamkan api dengan peralatan seadanya. Namun bangunan yang semi permanen membuat api justru merambat ke rumah warga lainnya. Setengah 7 nganterin istri mau berangkat ke Palembang. Setelah istri berangkat ke Palembang, saya berangkat ngojek. Setelah saya berangkat ngojek, ada yang kasih kabar rumahnya kebakar. Begitu saya pulang, ya habis sudah. Api diduga berasal dari korsleting listrik di bagian dapur. Akibat kebakaran ini, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Di Demak, Jawa Tengah, kobaran api menghanguskan bangunan gudang pabrik plastik di Jalan Raya Semarang Purwodadi, Meranggen. Beruntung saat kebakaran terjadi, tak ada aktivitas di dalam pabrik karena hari libur. Api baru bisa dipadamkan selang 1 jam setelah 4 tim pemadam kebakaran dikerahkan. Untuk penyebab kebakaran diduga adanya hubungan arus pendek listrik. Kerugian akibat kebakaran ini ditaksir mencapai 1,5 miliar rupiah. Tim Liputan melaporkan. 2 pekan pasca tumpahan limbah minyak hitam tak bertuan di perairan Nongsa, Kota Batam, membuat nelayan mengeluh karena sulit mendapatkan ikan. Sisa-sisa tumpahan minyak masih terlihat serta mengeluarkan bau menyengat. Sisa-sisa tumpahan limbah minyak hitam masih terlihat lengket di tiang penyangga pelantar rumah
restoran, hingga pembatas pantai di Kampung Melayu, Kecamatan Nongsa, Kota Batam. Di bawah pelantar, air laut berlumur juga tercampur dengan pekatnya minyak yang tumpah. Selain lengket, bau menyengat juga mengganggu penciuman warga dan nelayan. Meskipun sudah sepekan tumpah, belum diketahui siapa pelaku serta pemilik limbah minyak hitam. Kondisi ini membuat para nelayan harus ekstra hati-hati saat melaut. Akibat limbah minyak hitam, sampan hingga jaring nelayan ikut berlumur. Ini pada tahun ini lah, daripada yang tahun kemarin. Lebih parah ya? Ya. Kenapa bang? Karena ini lebih banyak itu minyak hitamnya. Tumpahan minyak juga berdampak pada turunnya pengunjung pantai. Akibatnya, pelaku usaha wisata setempat alami penurunan omset. Aulia Ihsan melaporkan dari Kota Batam, Kepulauan Riau. Kita ke informasi lain, Menko Polhukam Mahfud MD angkat bicara terkait penetapan tersangka Menkominfo Johnny J. Plate dalam kasus dugaan produksi proyek BTS. Menurut Mahfud, tidak ada politisasi hukum dalam kasus tersebut. Saat menghadiri acara Halal Bihalal MUI di Jakarta pada Kamis malam, Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan penetapan tersangka terhadap Menkominfo Johnny G. Plate sudah sesuai hukum. Kasus tersebut sudah diselidiki dan disidik dengan cermat oleh Kejagung. Sebelumnya Kejagung menetapkan Johnny G. Plate sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek BTS. Pihak Kejagung menjamin sudah menemukan cukup bukti untuk menetapkan Johnny sebagai tersangka. Akibat kasus dugaan korupsi proyek BTS, kerugian negara mencapai 8 triliun rupiah. Mangkrak dan belum ada barangnya, yang ada pun mangkrak. Nah, oleh sebab itu, kemudian semula dihitung kerugian oleh kejaksaan itu sekitar 1, sekian triliun, tapi kemudian BPKP turun tangan. Diperiksa itu ternyata mulai dari perencanaan, dari penunjukan konsultan, penunjukan barang, makam dan sebagainya itu. Nah, itu yang kemudian dijadikan alasan. Mari kita berpikir positif saja. Ini tidak mengarah ke partai, tapi tindak pidana, dugaan tindak pidana korupsi yang nanti bisa dinilai secara terbuka di pengadilan. Nenek tewas ditusuk, warga kepung rumah terduga pelakunya. Informasi lengkapnya bersama Nurul Cinta sesaat lagi. Mediasi antara terduga pelaku dan puluhan korban investasi bodong di Bekasi, Jawa Barat menemui buntu. Para korban akan terus melanjutkan perkara ini ke pihak kepolisian. Mediasi yang dikoordinir Ketua Rukun Warga Perumahan Wisma Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat, antara terduga pelaku dengan para korban investasi bodong Kamis malam menemui jalan buntu. Hal ini terjadi karena para korban menolak pengembalian uang yang diberikan terduga pelaku sebesar 60 juta rupiah. Sementara total kerugian dari ratusan korban mencapai 700 juta rupiah. Setelah dilihat, dianalisa pertemuan kedua ini, jadi para korban itu kurang setuju dengan penggantian tersebut dan mereka akan tetap melanjutkan ke Sementara pihak kuasa hukum terduga pelaku, DA, mengatakan pihaknya akan berupaya maksimal untuk membantu DA. Hal ini karena bukan hanya DA yang membawa kabur uang para korban, melainkan satu orang pelaku lain berinisial AR yang saat ini menghilang. Jadi memang posisi klien kami adalah sebagai admin yang mengumpulkan atau disetorkan uang dari para member. Nah, lalu klien kami ini, saudari DRU ini, dia lantas mentransfer lah ke rekening dari terduga pelaku yang satu lagi berinisial. Salah satu korban pun merasa kecewa karena mediasi ini tak membuahkan hasil. Kalau boleh tahu kerugian Mbak berapa sih Mbak? 110 juta Pak. 110 juta. Dan itu udah masuk semua ke dia? 80 juta belum balik. Bisa tergiur dengan investasi atau itu? Karena teman Pak. Hingga awal bulan April, kasus ini masuk pelaporan kepolisian.
Namun hingga saat ini, perkembangan penyelidikan arisan investasi cuan ini belum menunjukkan hasil. Polisi masih melakukan pengumpulan bukti dan meminta keterangan. Awang Darmawan melaporkan dari Bekasi, Jawa Barat. Seorang nenek warga Depok, Jawa Barat tewas setelah ditusuk gunting oleh tetangganya. Peristiwa tersebut menimbulkan kemarahan warga sekitar yang langsung mengepung rumah pelaku. Cemoohan warga ramai terdengar begitu polisi menggiring pelaku keluar dari rumahnya di Kampung Bulak Barat, Cipayung, Depok, Kamis siang. Warga geram karena pelaku tega menganiaya tetangganya sendiri, seorang nenek berusia 62 tahun. Polisi lalu mengamankan pelaku ke Mapolsek Pancoran Mas. Insiden maut tersebut berawal saat korban pergi ke warung sayur dekat rumahnya Kamis pagi. Tiba-tiba pelaku datang dengan gunting di tangan. Memegang gunting, tiba-tiba Oma ditarik dasternya, ditusuk-tusuk dari sini. Saya teriak sekencang-kencangnya, lari Oma, lari ibu, karena di sini ada yang belanja satu. Lari Oma, lari ibu. Ibunya lari ke sebelah, masuk yang rumah sebelah. Omanya jatuh tersungkur di sebelah sini, di sebelah rumah saya. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan medis. Namun banyaknya luka tusuk di punggung membuat nyawa korban tak tertolong. Keluarga korban meminta agar polisi memproses kasus ini secara hukum. Saya mewakili keluarga korban, saya berharap polisian tetap menindaklanjuti masalah ini, harus ada pidana, bukan di rumah sakit tempat, karena ini berencana. Sementara itu Kamis petang, seorang wanita yang mengaku adik pelaku mendatangi rumah korban untuk meminta maaf. Luar nanganan saya, mungkin udah lagi kecolongan apa gimana. Saya minta maaf untuk pihak keluarga. Pihak keluarga saya maaf sebesar-besarnya. Ya kalau untuk minta maaf mungkin saat ini belum pas waktunya. Mungkin nanti akan ada mediasi berikutnya dan hukum tetap berjalan. Berarti akan ada pertemuan dengan pihak pasti untuk mempertanggungjawabkan atas peninggalan mertua saya. Hingga Kamis malam, petugas Polsek Pancoran Mas masih memeriksa pelaku. Nahyudi melaporkan dari Depok, Jawa Barat. Seorang aparatur sipil negara diduga membunuh seorang mantan narapidana di Parepare, Sulawesi Selatan. Korban sempat menyerang dengan sebilah parang hingga membuat tersangka naik pitam. Penangkapan pria bernama Saharudin mengungkap motif pembunuhan terhadap seorang pria setengah baya bernama Lakando di Kelurahan Lompoe, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Tersangka merupakan seorang aparatur sipil negara yang bertugas di Pinrang. Pembunuhan itu berawal ketika korban mendatangi tempat hajatan kerabat tersangka untuk menghentikan hiburan yang sedang berlangsung. Korban sempat menebas parangnya hingga mengenai tangan tersangka. Saharudin lalu mengejar pria berusia 53 tahun itu hingga berakhir di kolong sebuah rumah warga. Tersangka yang berhasil merebut parang berbalik menyerang hingga menewaskan korban yang baru menghirup udara bebas setelah menekam di lembaga pemasyarakatan selama 3 tahun karena kasus pembunuhan. Dan setelah korban dan tersangka tiba di bawah rumah ataupun di TKP di tempat ditemukannya mayat korban, tersangka inisial S ini kemudian berusaha merebut parang korban. Dan saat itu telapak tangannya tersangka inisial S ini sempat terkena tebasan parang. Tidak lama kemudian tersangka berhasil merebut parang milik korban. Atas perbuatannya, tersangka terancam pidana maksimal 15 tahun penjara karena dugaan melakukan pembunuhan. Suardi Gatang melaporkan dari Parepare, Sulawesi Selatan. Polisi meringkus pencuri motor yang saat beraksi mengenakan seragam PPSU. Tersangka dibekuk di sebuah hotel di Jakarta Barat ketika tengah bersama istri dan anaknya. Petugas unit reskrim Polsek Metro Taman Sari menggerebek sebuah kamar hotel di Mangga Besar, Jakarta Barat, tempat seorang buronan pencuri berinisial IM bersembunyi. Saat tersangka dibekuk, ia sedang bersama istri dan anaknya di kamar hotel tersebut. Polisi menyita baju seragam petugas penanganan prasarana dan sarana umum atau PPSU yang digunakan tersangka saat melakukan aksinya. Selain itu, sepeda motor sport hasil kejahatan yang diparkir di halaman hotel juga turut diamankan. Selain tersangka, polisi juga meringkus seorang pria di kawasan Klender, Jakarta Timur yang diduga menadah hasil curian.
Dalam melakukan aksi pencurian, tersangka IM berpura-pura akan membeli sepeda motor dengan cara membayar di tempat. Korban diminta bertemu di kantor Kelurahan Taman Sari, Jakarta Barat dengan membawa sepeda motor yang diincarnya. Dan agar meyakinkan, tersangka mengenakan baju seragam petugas PPSU. Tersangka IM mendapatkan baju seragam tersebut karena ia pernah bekerja sebagai petugas PPSU di Kelurahan Gunung Sahari, Jakarta Pusat. Sebagai pembeli, kemudian dalam transaksi tersebut yang bersangkutan ini menggunakan pakaian dinas PPSU. Karena memang yang bersangkutan ini pernah dinas di PPSU. Ya, setelah dicoba motornya, kemudian tidak kembali. Kedua tersangka dijerat dengan pasal yang berbeda-beda. IM dijerat dengan pasal penipuan, sementara temannya terancam pidana 4 tahun penjara karena dugaan penadah barang curian. Johan Taruna melaporkan dari Jakarta. Niat membuat paspor untuk berangkat kerja ke Malaysia, kedua pria kedapatan mencuri sepeda motor di halaman parkir Mall Pelayanan Publik Kabupaten Pandeglang, Banten. Sementara di Surabaya, Jawa Timur, seorang pria mencuri motor yang terparkir di halaman ruko. Pria 31 tahun ini hanya bisa tertunduk saat digiring aparat Polsek Tenggilis Menjoyo, Surabaya, Jawa Timur. Ia ditangkap lantaran mencuri sebuah sepeda motor yang terparkir di halaman ruko di Jalan Panjang Jiwo, Surabaya pada Senin lalu. Tindak pencurian ini terjadi usai pelaku HR menaruh berkas lamaran pekerjaan di lokasi kejadian. Tersangka yang melihat adanya kesempatan langsung membawa kabur motor incarannya. Begitu melihat ada motor terparkir di dalam parkiran, kemudian ada kunci, langsung mengambil, dan di dalam jok juga ada STNK dan juga surat-surat lainnya yang berada di dalam dompet. Dalih tersangka Telil Hitam pun tak meringankan hukuman. Ia dijerat pasal tentang pencurian dengan pemberatan yang ancaman pidananya kurungan penjara 7 tahun. Sementara di Pandeglang, Banten, polisi berhasil mengamankan 2 orang pria yang melakukan pencurian sepeda motor usai membuat paspor di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Pandeglang. Aksi mereka terekam CCTV sehingga korbannya melaporkan tindak pencurian tersebut ke polisi. Berselang 3 jam kemudian, polisi membekuk tersangka di Kecamatan Pagelaran saat merusak rangka motor. Kedua pelaku berhasil kami amankan di sekitar wilayah Pagelaran yang pada saat diamankan pelaku sedang berusaha untuk mengkikis rumor rangka dan rumor mesin. Sirna sudah rencana keduanya bekerja di negeri jiran, kini para tersangka terancam mendekam 7 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan. Satuan Narkoba Polres Pelabuhan Belawan menggerebek permukiman padat penduduk di Kota Medan, Sumatera Utara. Dalam operasi itu diringkus seorang pemuda yang diduga terlibat penggunaan narkoba. Inilah saat anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Pelabuhan Belawan Kamis sore menggerebek permukiman di Kelurahan Belawan 2, Kota Medan, Sumatera Utara. Petugas mencari sindikat narkoba yang meresahkan masyarakat. Dan di salah satu rumah didapati seorang pemuda yang diduga pengguna narkoba jenis sabu-sabu. Ketika kamarnya digeledah, didapati sejumlah alat menghisap sabu-sabu serta ratusan korek api di dalam sebuah koper. Pemuda itu kemudian dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa. Penggerebekan tersebut buntut dari beredarnya rekaman video sejumlah pria yang sedang mengonsumsi narkoba yang diduga di salah satu rumah di permukiman tersebut. Ya, jadi hasilnya sudah ada tadi yang kita amankan, namun untuk orang yang di dalam video tersebut tidak ada, ya. Jadi kami tetap akan mencari dan menindaklanjuti. Kendati tidak mendapatkan sosok orang dalam video yang viral, polisi akan rutin melakukan operasi pemberantasan narkoba di kawasan tersebut. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan, Sumatera Utara. 2 buruh bangunan di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat diringkus polisi karena diduga berkomplot mengedarkan narkotika. Polisi menyita sejumlah paket sabu-sabu dan uang tunai jutaan rupiah sebagai barang bukti. Dua pemuda berusia 32 tahun dan 28 tahun ini diringkus Satuan Reserse Narkoba Polresta Mataram karena berkomplot mengedarkan narkotika.
Kedua tersangka diringkus di rumahnya masing-masing pada Rabu malam saat sedang menunggu pembeli yang ternyata adalah polisi. Petugas menyita 60 gram sabu-sabu, alat isap, ponsel, motor dan uang jutaan rupiah sebagai barang bukti. Tersangka merupakan pemain baru yang tergiur mengedarkan narkotika karena mulai kecanduan mengonsumsi narkoba. Kami melakukan penggeledahan di dalam rumah yang bersangkutan dan di situ ada saudara NS dan ternyata di dalam kresek hitam di dalam jaket yang digantung ada terdapat kresek hitam. Setelah diperiksa oleh anggota kami ada bungkusan warna hitam dan setelah dibuka terdapat 11 klip narkotika jenis sabu. Tersangka nekat berjualan narkoba karena penghasilannya menjadi buruh bangunan menurun. Dari bisnis terlarang itu, ia mendapatkan keuntungan mulai dari Rp50.000 hingga Rp100.000 per paketnya. Karena faktor perut, Pak. Orang tua sudah tua juga tidak bisa kerja. Kalau tidak gitu, Pak, tidak berani sekali ya. Soalnya kalau ada orang nyari satu sekali baru, terus itu berhenti saya. Atas ulahnya, para tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Riyadi Zulhi melaporkan dari Mataram, Nusa Tenggara Barat. Unit Reskrim Polsek Tanjung Pinang menangkap 2 pemuda yang nekat mencuri belasan alat fitness. Akibatnya korban mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. 2 pemuda ini harus berurusan dengan pihak kepolisian lantaran nekat mencuri belasan alat fitness senilai ratusan juta di sebuah ruko di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Keduanya ditangkap di kediaman masing-masing. Pencurian terungkap setelah polisi mendapat laporan dari ketua yayasan bahwa belasan alat fitness yang berada di dalam rukonya raib. Kedua pelaku mengaku alat fitness itu sebagian akan digunakan sendiri, sebagian lain akan dijual. Atas perbuatannya tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara. Untuk ruko itu ada 3 lantai, jadi untuk sementara yang kita dapat dari para masing-masing tersangka ini masuk ke ruko kosong sebelah, lalu masuk ke pintu atas. Itu dalam 1 hari dia ngambil itu, Bang? Enggak, dalam bertahap ya. Sementara kita dapat informasi dalam 2 hari. Tidak mau dituduh mencabuli anak tetangganya, seorang pria jalani sumpah pocong. Fokus pagi segera kembali bersama Asran Syadi. Seorang pria di Palembang, Sumatera Selatan yang diduga akan mencuri di rumah warga dipukuli hingga tewas. Polisi kini menyelidiki kasus penganiayaan yang menewaskan korban. Jasad pria warga Talang Betutu ini terbujur kaku di kamar jenazah RS Bayangkara Muhammad Hasan Palembang. Ya, pria berinisial RGP yang diduga maling ini tewas usai dipukuli warga Jalan PDAM Lorong Mandi Api 4, Palembang, Sumatera Selatan. Diduga RGP dan rekannya akan mencuri di salah satu rumah warga. Karena terpegok, salah satu pelaku berhasil kabur, sementara RGP dipukuli warga hingga terkapar. RGP sempat dibawa aparat Polsek Ilir Barat 1 ke Rumah Sakit Siti Holija Palembang, namun nyawanya tak tertolong. Guna proses hukum, jenazah akhirnya dibawa ke RS Bayangkara Muhammad Hasan Palembang. Dari pemeriksaan awal, diduga korban tewas akibat luka di kepala. Ini melakukan pemeriksaan jenazah, diduga kasus penganiayaan. Pemeriksaan luar sementara, yang kita temukan itu adanya kekerasan tumpul di kepala. Polisi kini menyelidiki kasus penganiayaan ini guna mengungkap pelaku pemukulan. Sementara jasad korban sudah dibawa keluarga untuk dimakamkan. Yanuar Ihrom melaporkan dari Palembang, Sumatera Selatan. Tidak mau dituduh telah mencabuli anak tetangganya, seorang pria di kota Palembang menjalani sumpah pocong. Pelaksanaan sumpah pocong yang dihadiri oleh ratusan warga diyakini untuk menghapus fitnah yang berkembang luas di masyarakat. Ratusan orang berdesak-desakan di halaman musola Almanan 1 Ilir, Palembang, Sumatera Selatan, Kamis pagi. Mereka ingin menyaksikan pelaksanaan sumpah pocong.
seorang pria berinisial RA menjalani sumpah pocong lantaran dituduh telah mencabuli anak tetangganya yang berusia 5 tahun. Bahkan, tuduhan sudah 2 kali dilayangkan oleh orang yang sama. Padahal RA tidak mengetahui alasan tetangganya melontarkan tudingan seperti itu. Karena tidak melakukan perbuatan asusila seperti yang dituduhkan, pria berusia 41 tahun itu lalu nekat menjalani sumpah pocong atau muhabalah. Bahwa saya tidak benar telah melakukan perbuatan asusila pencabulan terhadap anak. Sebelumnya, pihak kepolisian telah melakukan mediasi terhadap kedua belah pihak. Namun mereka yang terlibat tetap kukuh ingin melakukan sumpah pocong. Kami sudah melakukan upaya sebelum pada saat hari pelaksanaan Babin untuk buket dan karena ini adalah hak ya silakan. Yang penting jangan sampai ada keributan atau terjadi permasalahan lain lagi masalah. Sumpah yang digelar di halaman musola itu, selain dihadiri oleh kedua belah pihak yang bertikai, juga disaksikan tokoh masyarakat. Tim Liputan melaporkan. Sebuah minibus rusak parah setelah menabrak truk di ruas tol dalam kota Jakarta. Seorang penumpang yang duduk di bangku depan minibus tewas terjepit badan kendaraan. Petugas langsung berjibaku mengevakuasi korban yang terjepit badan kendaraan di ruas tol Selipi arah Semanggi, Jakarta Barat pada Jumat dini hari. Korban tewas merupakan seorang penumpang pria yang duduk di bagian depan minibus, sementara sopir hanya luka ringan. Peristiwa bermula saat minibus taksi daring menjemput penumpang di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten dengan tujuan Bekasi, Jawa Barat. Saat melintas TKP, sopir kaget hingga hilang kendali sebab sebuah truk tiba-tiba berhenti mendadak. Akibatnya minibus menghantam bagian belakang truk hingga ringsek. Sendiri gimana, Pak? 80-90. Normal, Pak ya? Iya. Cuman kaget ketika rem mendadak truk itu. Kalau rem truk itu nggak rem mendadak, saya juga nggak ya. Terus truknya kemana, Pak? Kabur? Pergi aja, begitu aja. Geliat bakal calon presiden terus mewarnai situasi perpolitikan di tanah air. Sejumlah kegiatan mereka gelar untuk menjaring dan menarik simpati masyarakat Indonesia yang harapannya berdampak pada lonjakan hasil survei elektabilitas mereka. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menghadiri silaturahmi dan tausiah kebangsaan di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat pada Kamis siang. Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia dan Dunia Melayu Dunia Islam serta Yayasan Binaan Langsung Prabowo, yaitu Yayasan Prabowo Subianto Joyo Hadikusumo menggelar acara ini. Dalam acara ini, Prabowo yang juga bakal calon presiden sempat didoakan menjadi presiden oleh pembawa acara. Bakal calon presiden dari PDIP, Ganjar Pranowo bersafari politik ke Manado, Sulawesi Utara. Ganjar menghadiri konsolidasi partai bersama kader PDIP dan sebelumnya ke kantor DPW P3 di Manado, Sulawesi Utara. Sementara bakal calon presiden Anies Baswedan Kamis siang bersafari politik dengan menghadiri Sawalan Nasional HMI di Yogyakarta. Dalam kesempatan ini, baca pres Partai Nasdem, PKS, dan Demokrat ini meminta doa dan dukungan kepada masyarakat agar mampu mengemban amanat sebagai bakal calon presiden RI. Dari survei indikator politik terhadap baca pres elektabilitas Prabowo sebesar 34,8%. Ganjar Pranowo 34,4%, sedangkan Anies Baswedan 21,8% dan 8,9% responden menjawab tidak tahu. Prabowo Subianto menang tipis dari Ganjar Pranowo dan hanya beda 0,4% saja. Menurut Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, dalam simulasi 19 nama Ganjar Pranowo lebih unggul dan mengalami rebound dengan torehan 29,3%. Kami coba mempresentasikan temuan berdasarkan peta terakhir pasca Ganjar Pranowo sebagai capres oleh PD Perjuangan dan P3. Kalau kita lihat awal Mei, trennya begini. Ganjar rebound, Pak Prabowo naik, tetapi slope kenaikan Ganjar lebih tinggi ketimbang slope kenaikan Pak Prabowo dibanding bulan April. Sementara dalam peta Pilpres mendatang, sebagian besar pemilih Ganjar sebagai presiden mencapai 54,9% karena pemilihnya merupakan para pendukung pasangan Jokowi Ma'ruf pada Pilpres lalu. Tim Liputan melaporkan.
Hari kenaikan Isa Al-Masih diperingati umat Kristiani dengan beragam cara. Di Jakarta, ratusan jemaat mengikuti ibadah misa yang digelar di Gereja Katedral. Sementara di Kabupaten Lebak, Banten, ribuan umat Katolik dari Jabodetabek memadati Gua Maria Bukit Kanada di Rangkas Bitung untuk berziarah. Ribuan umat Katolik dari berbagai keuskupan yang ada di Jakarta, Tangerang, Bogor, hingga Cilegon, Kamis pagi memadati Gua Maria Bukit Kanada di Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak untuk berziarah. Diawali dengan mengikuti perjalanan Yesus saat disalib atau jalan penderitaan. Ziarah lalu berlanjut dengan mendatangi Gua Maria sambil menyalakan lilin dan memanjatkan doa serta harapan. Kebetulan ada kebaktian, kan kenaikan Isa Al-Masih, jadi ya berkunjung sama keluarga untuk doa, kalian melihat taman doa ini, karena kebetulan ada rencana juga gitu mau bikin taman doa di keluarga. Nyamannya kan yang paling dekat kan area Jakarta kan sini. Oh gitu ya. Jadi ini rata-rata dari Jakarta ke sini. Mungkin ya rata-rata, makanya saya kaget juga nih, banyak banget, baru kali ini saya tahu. Ziarah ke Gua Maria dilakukan sebagai devosi dan penghormatan kepada Bunda Maria. Di Jakarta, ribuan umat Kristiani khususnya Katolik mengikuti misa kenaikan Isa Al-Masih di Gereja Katedral Jakarta. Sebanyak 5 kali misa digelar Gereja Katedral Jakarta mulai pukul 6 pagi, misa yang pertama, hingga misa terakhir mulai pukul 7 malam. Misa peringatan kenaikan Isa Al-Masih kali ini bertemakan kesejahteraan bersama. Sementara itu, pihak kepolisian memastikan seluruh pelaksanaan misa Gereja Katedral Jakarta berlangsung aman dan tertib. Tim Liputan Indosiar melaporkan. Pameran kendaraan listrik digelar di J-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat hingga 21 Mei mendatang. Beragam jenis kendaraan yang digerakkan tenaga listrik ditampilkan mulai dari motor jadul, bus hingga truk sampah. Beragam desain dan model kendaraan yang digerakkan tenaga listrik siap memukau para penggemar otomotif yang mendatangi pameran kendaraan listrik 2023 di J-Expo Kemayoran, Jakarta. Kendaraan yang ditampilkan tak sebatas kendaraan pribadi yang mulai berseliweran di jalan-jalan ibu kota, tapi ada banyak lagi. Selain sedan atau city car dengan desain futuristik, ada juga mobil patroli polisi, bus angkutan penumpang, hingga truk sampah. Di jajaran kendaraan roda 2 juga ada beragam jenis dan model. Tak heran para pengunjung banyak yang dibuat kagum dan ingin cepat beralih menggunakan kendaraan listrik. Juga baru tahu sih, ternyata banyak varian dari mobil listrik gitu. Kayak ada yang long range, standar gitu, jadi kayak beda-beda juga. Dan menurutku unik sih, dari segi kayak fast charging gitu kan, kayak keren aja gitu. Jadi nggak usah pakai bensin, oli gitu. Kalau minat beralih pasti, karena secara cost, secara biaya itu lebih murah sih jatuhnya gitu dibandingkan mobil dengan bensin kayak gitu. Hadirnya beragam varian kendaraan listrik ini diharapkan bisa membangun ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Terlebih setelah dimiliki, perawatan kendaraan ramah lingkungan ini jauh lebih bersahabat bagi kantong dibandingkan kendaraan berbahan bakar minyak. Makin ke sini, kendaraan listrik semakin inovatif. Salah satunya ini, truk sampah dengan tenaga listrik yang memiliki kapasitas baterai 315 kWh dengan jarak tempuh 250 sampai 300 km. Gimana, Anda tertarik untuk beralih ke kendaraan listrik? Ramadhan Thomas dan Nogi Anda melaporkan dari Jakarta. Harga telur ayam terus mengalami kenaikan di sejumlah daerah di tanah air. Di ibu kota, harga telur bahkan mencapai Rp32.000 per kilogram. Di Pasar Palmerah, Jakarta Barat, harga telur ayam dibanderol mulai dari Rp32.000 hingga Rp33.000 per kilogram. Biasanya telur dijual dengan harga Rp27.000 per kilogram. Kenaikan harga telur membuat sejumlah warga mengeluh karena telur adalah kebutuhan makanan yang sering dikonsumsi. Ya kita kaget sih, soalnya kan sekarang kan habis lebaran kok malah mahal gitu. Aturan biasanya kayaknya nggak begini dah. Tahu dari apa ya? Biasanya Ibu beli berapa harganya? Kan bukan 28, 27 gitu. Sekarang 32. Sejak beberapa pekan yang lalu, harga telur ayam naik akibat produksi telur berkurang. Harga pakan ayam yang mahal membuat produsen telur harus menaikkan harga telur. Kenaikan harga telur ayam juga terjadi di pasar tradisional Gedong, Kecamatan Samudra, Aceh Utara, Aceh.
Sebelumnya, harga telur ayam hanya Rp40.000 sampai Rp45.000 per papan. Kini harga jual telur ayam di pasar mencapai Rp54.000 per papan untuk ukuran normal, sedangkan ukuran besar dijual Rp56.000. Hampir beberapa pekan kenaikan harga telur terus melambung tinggi. Akibatnya, pedagang industri rumahan pembuatan risoles mengeluh. Bahkan, sebagian usaha terpaksa tutup. Pedagang risoles harus memutar otak untuk bertahan, karena apabila harga risoles dinaikkan, maka produknya tidak akan laku. Untuk menyiasatinya, pedagang terpaksa memproduksi risoles melalui media daring dan tergantung dari pesanan. Kenaikan harga telur ayam menguntungkan para peternak ayam. Salah satunya di peternakan ayam petelur milik Ade Sudirman di Kampung Nangewer, Desa Sukamurni, Garut, Jawa Barat. Di sini terdapat lebih dari 1.600 ayam petelur yang menghasilkan rata-rata 90 hingga 92 kg telur per hari. Kenaikan harga terjadi akibat permintaan yang tinggi. Bahkan peternak harus mencari telur ke peternak lain karena tidak bisa memenuhi permintaan. Warga bisa membeli langsung telur di peternakan dengan harga Rp31.000 per kilogram. Kalau sekarang kan lagi kebutuhannya lagi banyak gitu, yang hajatan, yang ya itu kan lagi permintaan pasarnya lagi meningkat gitu, nggak cukup malah. Oh, malah nggak cukup Pak? Cukup. Oh gitu Pak. Terus gimana Pak untuk memenuhi itu Pak? Ya kadang saya beli dari luar gitu, dari luar daerah lah gitu. Warga bisa mendapatkan telur ayam dengan kualitas masih segar karena langsung dari peternak. Tim Liputan melaporkan. Ribuan orang sambut kedatangan timnas U22 peraih medali emas SEA Games. Informasi selengkapnya usai jeda pariwara. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Nurul Cinta. Dan saya Asran Syari. Sambut kedatangan timnas U22 peraih medali emas SEA Games, ribuan orang memadati Jalan Asia Afrika Senayan, Jakarta. Sejak tiba di tanah air, skuad Garuda Muda tak henti-hentinya mendapat sambutan meriah masyarakat yang membludak di Bandara Soekarno-Hatta. Sorak kriuh penggemar sepak bola tanah air ikut menyambut kedatangan tim Garuda Muda di Terminal 3 Kedatangan Internasional Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Kamis sore. Para atlet cabang olahraga sepak bola SEA Games ke-32 Kamboja langsung mendapatkan apresiasi dengan pengalungan bunga dari Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali, dari perwakilan Kemenpora, perwakilan KOI, dan sejumlah pengurus lainnya. Dalam laga final Stadion Olimpiade Phnom Penh, Kamboja, Marcelino dan kawan-kawan secara dramatis mampu menaklukkan tim Gajah Perang julukan timnas Thailand 5-2. Hasilnya Garuda Muda meraih medali emas. Zainuddin Amali, Wakil Ketua Umum PSSI, mengapresiasi kepada seluruh pemain dan masyarakat yang sudah memberikan doa kepada tim Garuda Muda. Seluruh pemain dan ofisial langsung menaiki bus menuju salah satu hotel di Jakarta untuk beristirahat. Kan merasa di prank sama wasit nggak, Coach? Coach, gimana, Coach? Semua orang di prank wasit ya. Oh gitu, Coach ya? Tapi tetap bangga, Coach ya? Nah, itu kan, apa namanya, bukan sengaja lah dia. Lautan manusia pun memenuhi kawasan Jalan Asia Afrika Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis malam. Sambil menggemakan yel-yel, mereka memberikan sambutan meriah kepada skuad Garuda Muda yang baru saja tiba di tanah air setelah mereka berhasil mendulang medali emas pada SEA Games 2023. Tak sedikit dari mereka yang menyalakan flare saat iring-iringan bus yang membawa para pemain timnas U22 tiba mendekati para supporter. Rencananya para pemain timnas menggelar arak-arakan atau pawai kemenangan mulai dari kantor Kemenpora hingga ke Bundaran HI pada Jumat pagi.
keberhasilan Garuda Muda sebagai juara dan meraih emas menjadi kebanggaan bangsa. Di ajang sepak bola SEA Games 2023 Kamboja, timnas Garuda Muda U22 di bawah asuhan Indra Safri tak pernah terkalahkan dengan rincian di babak penyisihan di grup A meraih nilai 12, termasuk menyingkirkan tuan rumah. Di babak semifinal, Marcelino Reiki Rido dan kawan-kawan mampu mengalahkan tim Vietnam, salah satu langganan peraih medali emas. Di babak final secara dramatis, timnas Indonesia berhasil menaklukkan timnas Thailand dengan skor cukup telak 5-2 dan timnas Garuda Muda meraih medali emas. Taufik Saleh dan Don Vito Samarta melaporkan dari Tangerang, Banten dan Jakarta. Timnas Indonesia U22 dan para peraih emas di SEA Games 2023 akan diarak keliling pusat kota Jakarta. Ya, arak-arakan ini rencananya berlangsung pagi ini dimulai dari kantor Kemenpora di cabang Jalan Gerbang Pemuda Senayan, Jakarta. Dan untuk mengetahui situasi terkini, kami sudah terhubung dengan Calvin Tonggi dan Eko Purwanto yang sudah ada di lokasi. Calvin, silakan dengan laporan Anda. Ya, Astra dan juga Cinta, sejumlah persiapan di kantor Kemenpora sudah dipersiapkan. Ini dari pagi ini sudah ada di samping saya bus asal Bandung yang nantinya akan membawa skuad Garuda Muda atau timnas U22 Indonesia yang akan berkeliling di Jakarta. Yang mana bus asal Bandung ini namanya Bandros. Ini nantinya para atlet akan naik ke atas gitu untuk menyambut dari antusias beberapa warga yang ada di DKI Jakarta, yakni untuk kemenangan dari Indonesia setelah meraih medali emas. Yang mana seperti kita ketahui bersama, Astra dan juga Cinta, usai timnas sepak bola U22 ini berhasil meraih medali emas di SEA Games Kamboja 2023. Ini PSSI berencana akan melakukan arak-arakan di wilayah Jakarta. Yang mana total untuk saat ini udah ada 6 bus dan masih akan datang lagi begitu, Astra dan juga Cinta. Yang mana total nanti ada sekitar 15 bus yang akan iring-iringan, yang akan jadi kendaraan untuk iring-iringan dari timnas U22. Dan juga ada juga persiapan di kantor Kemenpora. Di belakang saya ada panggung yang nanti disiapkan untuk speech dari Menpora menyambut para pemain timnas U22 yang sudah menyabet dari meraih medali emas. Dan juga untuk rute sendiri, Astra dan juga Cinta, nanti yang akan start dimulai dari kantor Kemenpora, habis itu langsung menuju ke FX Sudirman, Jalan Semanggi, lalu di Bundaran HI dan kembali ke Gelora Bung Karno. Yang mana untuk arak-arakan ini bertujuan untuk mendapatkan penghargaan dan juga untuk skuad muda yang mana meraih medali emas dan juga untuk meningkatkan motivasi bagi generasi selanjutnya agar bisa mendapatkan peningkatan dan juga penghargaan bagi nusa dan juga bangsa. Dan untuk mengantisipasi hal itu juga persiapan di sejumlah titik dari pihak kepolisian sudah diamankan, yakni ada beberapa titik yang nantinya akan melakukan rekayasa lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan di sejumlah titik, yakni mulai dari FX Sudirman, ada juga dari Gelora Bung Karno, Semanggi, sampai Tamrin, dan juga Bundaran HI. Dan juga seperti yang kita ketahui bersama bahwa timnas U22 Indonesia ini memang untuk kedua kalinya menyabet medali emas setelah tahun 91 di Manila. Yang mana ini adalah momentum bagus, baik, dan juga bagi kita bersama, yang mana ini adalah momentum yang sangat baik karena sudah 32 tahun penantian untuk menyabet medali emas ini. Dan kemarin, hari Kamis kemarin malam, Wakil Ketua Umum Zainuddin Amali ini sudah menyambut dari para pemain timnas, yakni di mana para pemain timnas ini sudah dikalungi gitu dari bunga-bunga, yang mana nantinya baru hari ini akan nanti dilakukan iring-iringan ke berbagai titik di Jakarta. Sementara itu, Astra dan juga Cinta, kembali ke Anda. Calvin Tonggi dan Eko Purwanto melaporkan dari Kemenpora Jakarta. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Ya, kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, tinggal sendiri di rumah yang jauh dari permukiman, seorang warga Tanah Toraja, Sulawesi Selatan tewas terpanggang dalam rumah. Di Lamongan, Jawa Timur, seorang kakek juga tewas terpanggang setelah tak bisa keluar dari rumah yang terbakar. Isak tangis keluarga pecah begitu menyaksikan rumah sekaligus toko di Dusun Pilang, Tejo Asri, Kecamatan Laren, Lamongan, terbakar. Terlebih begitu menyadari pemilik rumah, seorang lansia penderita stroke, terjebak di dalam toko. Warga pun bergotong royong mencoba memadamkan api. Namun terlambat, saat api bisa dipadamkan, Sukayu, sang pemilik rumah, ditemukan hangus terpanggang. Korban Bu Sukayu juga tidak bisa berjalan, artinya masih dalam kondisi
gerakan sakit, jadi tidak bisa melarikan diri untuk menghindari api yang membakar rumah. Menurut warga, korban sehari-hari berjualan bensin eceran di depan rumah. Diduga api bersumber dari kompor yang menyambar botol berisi bensin di dalam toko. Di Sanggala Utara, Kabupaten Tanah Toraja, terbakarnya sebuah rumah panggung di Kampung Lebani, Kelurahan Latung, Kamis siang juga menelan korban jiwa. Pemilik rumah, Petrus, lansia berusia 60 tahun yang tinggal sendirian, ditemukan hangus terpanggang. Almarhum itu tinggal sendiri di dalam rumah. Kemudian kita ketahui di sekitar TKP jarak rumah terdekat sekitar 600 meter. Terbakarnya rumah korban baru diketahui warga sekitar Kamis pagi saat seorang warga pergi ke kebun. Diduga kebakaran terjadi Rabu malam saat korban tertidur lelap hingga tak bisa menyelamatkan diri. Setelah sempat diperiksa polisi, jasad korban lalu dipulangkan kepada keluarga untuk dimakamkan. Tim Liputan Indosiar melaporkan. Diduga akibat hubungan arus pendek listrik, sebuah bangunan sekolah tahfidz Quran di Makassar, Sulawesi Selatan terbakar. Besarnya kobaran api membuat seluruh bangunan dan isinya ludes di dalam si jago merah. Sebuah bangunan sekolah tahfidz Quran yang sekaligus dijadikan sebagai tempat usaha butik di Jalan Hertasning, Rapocini, Kota Makassar, Kamis malam terbakar. Besarnya kobaran api membuat seluruh ruangan dan seisi bangunan di 3 lantai ludes dilalap si jago merah. Saat kejadian, sebanyak 11 penghuni sekolah, yakni 8 santri, 1 ustaz, serta 2 juru masak berhasil menyelamatkan diri. Petugas pemadam kebakaran harus membongkar pintu utama agar bisa menjangkau titik api untuk melakukan pemadaman. Dugaan awal, api berasal dari korsleting listrik. Polisi dari Polrestabes Makassar masih menunggu proses pendinginan untuk memasang garis polisi. Kemarin tanggal 17 ini kan masih dalam, kemarin sudah kita lakukan olah TKP, olah lapor, kita masih menunggu hasil dan sekarang kejadian lagi. Nah tentunya kita akan melihat besok hasil olah TKP-nya seperti apa. Rencananya hari ini, petugas Inafis akan melakukan olah TKP di lokasi untuk mengetahui penyebab kebakaran. Peristiwa kebakaran ini yang sudah ketiga kalinya terjadi dalam sebulan terakhir di sekolah yang sama. Raisa Habu melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Ratusan jemaah haji asal Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat mengikuti bimbingan manasik haji yang digelar oleh kantor Kementerian Agama. Bimbingan yang diberikan adalah melatih ketahanan fisik para jemaah dengan cara berjalan kaki sejauh 5 km. Terik matahari tak menyurutkan antusias 496 calon jemaah haji asal Kabupaten Polewali Mandar mengikuti bimbingan manasik haji yang digelar di kantor Kementerian Agama di Masjid Agung Syuhada, Pekabata, Kecamatan Polewali. Kegiatan diawali dengan berjalan kaki sejauh 5 km, dimulai dari Masjid Agung Syuhada. Tujuan jalan kaki ini untuk melatih ketahanan fisik para calon jemaah haji. Selanjutnya, calon jemaah haji diberi bimbingan tata cara melakukan tawaf dengan mengelilingi replika Ka'bah sebanyak 7 kali. Tak hanya itu, calon jemaah haji juga diberi bimbingan ibadah syai, yakni berjalan dari Bukit Safa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Materinya ini perjalanan tawaf, jadi mengelilingi. Kita berangkat start di Masjid Syuhada menuju depannya Rujak Bupati dengan masuk Polres, kembali lagi ke sini untuk ada arahan lagi materi. Berapa kilo tadi jalan kaki ini? Hampir 5 kilo. Kegiatan kali ini merupakan manasik terakhir di tingkat kabupaten sebelum para calon jemaah haji diberangkatkan melalui embarkasi Hasanuddin Makassar. Calon jemaah haji asal Polewali Mandar terbagi dalam 3 kloter, di mana gelombang pertama akan mulai diberangkatkan pada 4 Juni mendatang. Edi Junaidi melaporkan dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Perjalanan 32 biksu dari Thailand menuju Candi Borobudur telah sampai di kota Cirebon, Jawa Barat. Kedatangan para biksu yang tengah melakukan ritual keagamaan tersebut disambut hangat umat lintas agama. Bahkan sejumlah remaja Buddha mencuci kaki biksu sebagai bentuk penghormatan terhadap tamu dan orang tua.
Cuaca terik di pantai utara Cirebon, Jawa Barat tak menyurutkan niat para biksu lintas negara ini untuk melakukan perjalanan menuju Candi Borobudur. 32 biksu yang bergerak dari Nakhon Si Thammarat, Thailand menuju Magelang, Jawa Tengah telah sampai di kota Cirebon pada Kamis sore. Perjalanan biksu dari wilayah Kabupaten Cirebon menuju kota Cirebon disambut antusiasme warga. Sejumlah umat lintas agama menyambut hangat kedatangan para biksu di titik peristirahatan. Biksu diterima langsung umat Buddha yang menjadikan rumahnya sebagai tempat peristirahatan. Bahkan, sejumlah remaja Buddha dengan sukarela mencuci kaki para biksu yang melakukan tudong lintas negara tersebut. Pertama kali begitu Biksu Tudong kita datang, kita sambut itu dengan prosesi cuci kaki. Nah, cuci kaki itu makanya kita berbakti kepada guru kita, atau kepada para biksu, atau kepada orang tua kita. Selama berjalan dari Thailand, para biksu ini tidak membawa bekal makanan atau minuman. Mereka mengandalkan umat beragama untuk membantunya melakukan ritual tudong. Para biksu ini melakukan ritual keagamaan jelang perayaan Waisak dengan memulainya dari Nakhon Si Thammarat, Thailand menuju Candi Borobudur dengan menempuh jarak 2.757 km. Mereka melintasi 4 negara, yakni Thailand, Malaysia, Singapura, dan Indonesia. Maruli Habibi melaporkan dari Cirebon, Jawa Barat. Laporan tadi menutup kebersamaan kita di Fokus Pagi hari ini, pemirsa. Usai Fokus Pagi, jangan lewatkan untuk menyaksikan program Magic 5. Ya, mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Nurul Cinta. Dan saya Astra Cedi pamit. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.